Recording in progress. Recording in progress. Umum. Jadi hari ini saksi tergugat ya jadwalnya. Iya. Silakan ada dari daring atau daring? Melalui daring, Bu ya. Ada berapa? Ada 2. 2. Yang itu Pak Hidayat ya? Iya. Identitasnya Bu ada? Yang mulia, sebelum sampai kepada saksi, kami ada akta bukti yang belum diserahkan. Pada waktu itu dibilang nanti aja. Oh gitu. Menyerahkan aja. Ya silakan. Silakan ya. Meskipun tapi penggugat juga bisa. Silakan kalau ada bukti. Oh iya. Oh nanti aja saksi ya. Oh 1. Oh ya, ya. Masih sama Pak. Ya, ya. Tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Iya. Ini dulu. Ibu dulu sebentar ya. Ini kan udah daftar buktinya. Oh. Berapa Bu? Berapa namanya? Oh, berapa? Berapa Bu? Coba saya cek. Ya, nanti cek ya. Ya, sampai saya cek ya. Berapa ini? Ada sini ya? 24 ya? Saya cek itu. Ini apa Pak? Benar ya? Oh, PPO ya berarti ya. Pokoknya selama pembuktian silakan. Ya. Oke, kita mulai ini ya. Jadi saksi Insinyur Irwan Jabari. Saya Bu. Bisa saya dengar Bu. suara saya? Saya mulia. Ya. Saya mulia. Ya? Saya mulia. Ya. Lahir di Ujung Pandang 19 Juli 1954. Benar. Benar. Ya. Ini lagi-lagi alamatnya Foresta Cluster BSD Kabupaten Tangerang ya. Ya benar. Pak Gedangan. Ya benar.
kemudian agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta. Benar. Kemudian saksi kedua, Insinyur G. Gunawan Hidayat T. Bisa dengar, Pak? Ya mulia. Ya. Lahir di Surakarta 17 Agustus 1947. Kemudian alamatnya Jalan Pantai Sanur, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta ya. Ini ya. Saksi fakta ya ini ya Bu ya. Jadi apakah kedua saksi mengenal ya? Apakah kedua saksi mengenal Sugiarto Santoso dan Puguh Kuswanto mengenal? Mengenal. Mengenal ya. Apakah ada hubungan keluarga? Adakah Tidak. Tidak ada hubungan keluarga. Dengan Bapak Sony, saya sebutkan ya Pak ya, ini ada tergugat ada 9 saya sebutkan. Kalau mengenal, kalau nanti ada hubungan keluarga, nanti saya tanyakan hubungan keluarga atau tidak dijawab ya. Dengan Sony Fransai, Hengki Cokro Adiguno, R. Kunarto Mintarno, Rudi Dermawan Mulyadi, Suwandi Sutikno, Faas Ismail, Adnan, Agustinus Sutandar, Ane Junardi. Apakah mengenal ke-9 tadi yang saya sebutkan nama-namanya? Mengenal. Apakah ada hubungan keluarga? Tidak ada hubungan keluarga, Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga, Yang Mulia. Ya, berarti disumpah ya sebagai saksi, nggak keberatan. Kedua-duanya beragama Katolik. Ada Alkitab di sana, Pak? Ada Alkitab? Ada. Ya, ada ya. Ya, ditirukan lafal semua. Kalau Katolik 3, tangan kanan mungkin Pak ada 3, gitu. 3, ya, gitu ya. Ditirukan lafal sumpahnya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, udah ya. Ini agak terganggu. Ya, udah ya. Jadi karena saksi dari tergugat, kami silahkan tergugat. Ini langsung berdua ya. Kayak kemarin ya kondisinya. Silahkan. Saudara saksi bisa dengar saya ya? Bisa. Pak Hidayat, signalnya bagus kah? Bagus, lumayan. Oh, baik. Nanti yang pertama Pak Kris, baru Pak Hidayat ya? Baik. Karena Ya. pemeriksaannya sekaligus. Baik, saudara saksi kami berterima kasih untuk kesediaannya bisa hadir di dalam persidangan ini, walaupun melalui Zoom ya, karena keadaan PPKM dan COVID yang masih tinggi. Saudara saksi, saya ingin bertanya pada saksi. Ini kan saudara saksi berdua diminta hadir untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan adanya gugatan dari Pak penggugat Sugiharto Santoso. Bisa melihat ya penggugat ya? Bisa. Bisa. Sehubungan dengan gugatannya yaitu mengenai kepengurusan daripada saudara penggugat untuk dinyatakan adalah sah, sementara Munaslup yang memilih pada tahun 2015 dinyatakan tidak sah. Apakah saudara saksi mengerti akan gugatan tersebut? Ya, saya sudah mendengar. Ya, mengerti. Ya. Pak, mohon nanti jawabnya satu-satu. Nanti Pak Kris duluan, baru Pak Hidayat ya Pak ya. Baik. Saudara saksi, apakah saksi
pernah mendengar atau mengetahui mengenai Apkomindo, Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia? Yang pertama Pak Kris. Iya. Maaf, Yang Mulia minta izin untuk melepaskan masker saya karena saya sedang kerja dari rumah, Yang Mulia. Minta izin untuk melepas masker, Yang Mulia. Silakan Pak. Apkomindo. Apkomindo itu adalah asosiasi yang memang didirikan pada tahun 1991, aktenya 1992, dan didirikan oleh, kalau tidak salah, ada 7 orang pendiri. Baik, Pak Hidayat, apakah mengetahui mengenai Apkomindo? Ya, seperti disampaikan tadi, dan saya pernah menjadi salah seorang ketuanya. Jadi Baik. saya tahu. Kalau Pak Hidayat pernah menjadi ketua, kalau Pak Kris apakah menjadi anggota atau juga pendiri atau juga termasuk pernah pengurus di dalam Apkomindo? Saya adalah salah satu pendiri dan kemudian salah satu anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi. Baik, tadi Pak Hidayat menyampaikan bahwa termasuk juga Pak Kris bahwa Apkomindo didirikan tahun 1961 dengan akte tadi katanya 1991 dengan akte 1992. Benarkah demikian? Benar. Betul. Apakah saksi masih ingat pernah melihat, sebentar saya tunjukkan. Pernah melihat akte, inikah yang saudara saksi maksudkan sebagai akte pendiriannya? Ya, benar sekali itu. Baik, terima kasih. Benar. Saudara saksi, tadi Pak Hidayat, saksi Hidayat mengatakan pernah jadi ketua. Tahun berapa saksi menjadi ketua di Apkomindo? Itu pada tahun 1999 hingga tahun 2005. Hingga 2005. Ya, hingga 2005. Apakah saksi pernah atau masih ingat kepengurusan Apkomindo tahun 2008 sampai tahun 2011? Pak saksi Kris dulu. Iya, saya masih ingat, Bu. Ya, masih ingat siapa dulu kepengurusan 2008 sampai 2011. Bisa disebutkan? Itu yang menjabat sebagai ketua umum adalah Suhanda Wijaya, kemudian sekretaris jenderalnya adalah Pak Handoyo, dan bendaharanya adalah Pak Teddy Suyanto. Saksi Pak Hidayat? Betul. Jadi memang ketuanya Saudara Suhanda dan sekjennya Saudara Handoyo dan bendara Pak Teddy. Baik, saudara saksi tadi sudah menyebutkan kepengurusan tahun 2008-2011. Apakah saksi masih ingat kepengurusan 2008-2011 ini pernah dibekukan? Iya, saya masih ingat. Jadi di dalam kepengurusan periode tersebut terjadi pembekuan kepada yang ditujukan kepada DPP Apkomindo Pusat. Pembekuan terhadap DPP ya? Berarti ya. DPP yang tadi yang saudara saksi sebutkan Suhanda Wijaya itu ya? Benar sekali. Benar. Kalau Pak ini saksi Pak Hidayat? Betul sekali. Jadi Pak Suhanda dan Pak Handoyo Singgi selaku ketua dan sekretaris jenderal berikut dengan seluruh DPP-nya pada waktu itu dibekukan. Sehubungan dengan pembekuan tersebut, apakah saksi
masih ingat atau mengetahui mengapa kepengurusan daripada DPP tersebut dibukukan? Baik, sepanjang yang saya masih ingat, Dewan Pertimbangan Asosiasi dalam hal ini meminta laporan kepada DPP mengenai aktivitas yang sedang berjalan, kemudian juga persiapan menyelenggarakan Munas. Itu yang menjadi dasar Dewan Pertimbangan Asosiasi meminta kepada DPP Pusat untuk segera menghadap untuk melaporkan kegiatan tersebut. Akan tetapi, sesuai dengan aturan main berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, secara tertulis Dewan Pertimbangan Asosiasi memberikan surat undangan. Surat undangan tersebut sudah dikirimkan kepada DPP. Surat undangan yang pertama, kemudian karena tidak mendapatkan tanggapan, dikirimkan surat undangan yang kedua, juga sama, dan akhirnya dikirimkan surat undangan yang terakhir sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga sebelum dibukukan. Itu yang seingat saya. Baik, kalau saksi Pak Hidayat? Betul. Jadi telah dilaksanakan dan kami laksanakan sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku. Dan kemudian dikeluarkan surat keputusan sehubungan dengan proses tersebut. Dan kemudian Pak Suhanda dan Pak Handoyo kemudian menyerahkan seluruh aset dan sebagainya sesuai dengan proses dalam pembekuan tersebut. Baik, kepada saksi berdua, saya perlihatkan ini adalah mengenai surat pembekuan terhadap DPP Apkomindo 2008-2011. Apakah ini yang saudara ketahui surat pembekuan tersebut? Iya, benar itu. Ini adalah surat pembekuan tersebut. Benar ya? Ya, betul. Betul. Baik. Tadi saksi menjelaskan bahwa pembekuan tersebut diawali dengan pemanggilan ataupun meminta laporan dari DPP untuk persiapan Munas ataupun rapat lain. Saya mau tanyakan, apakah DPA itu berwenang untuk membekukan DPP? Setahu saya, sesuai dengan aturan main anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan kalau saya tidak ingat, saya tidak salah ingat, tercantum di pasal 10, maka Dewan Pertimbangan Asosiasi memang berhak untuk membekukan DPP apabila dianggap melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan yang dituliskan, yang tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik, saksi Pak Hidayat? Ya, jadi memang demikian adanya, dan kemudian untuk meyakinkan bahwa semua ini benar, kami juga pada waktu itu, seingat saya sudah mendapat pendampingan dari penasihat hukum yang sedemikian rupa sehingga tafsiran dan sebagainya tidak salah, dan kemudian berita acara serah terimanya dan sebagainya juga didampingi oleh kuasa hukum supaya tidak menyalahi
hal-hal ini dan supaya menjadi sah. Gitu. Terima kasih. Baik, saudara saksi, sehubungan dengan pembekuan tersebut, seingat ataupun sepengetahuan saksi, dengan adanya pembekuan terhadap DPP Apkomindo 2008-2011, apakah ada keberatan dari DPP yang dibukukan tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang diajukan kepada DPA. Seingat saksi ya, saksi Pak Kris terlebih dahulu. Seingat saya, karena secara nyata dan terbukti, pada waktu tersebut, Bapak yang sedang menjabat, Pak Suhanda, Pak Handoyo, dan Pak Teddy, secara sah sudah menghadap dan menyerahkan aset-aset yang bersangkut paut dengan Apkomindo kepada Dewan Pertimbangan Asosiasi. Dan itu sudah sah karena dibuktikan dengan berita acara serah terima. Dengan demikian, maka saya berpikir bahwa tidak ada suatu keberatan yang disampaikan karena berita acara serah terima itu sah dan ditandatangani. Demikian. Baik, saksi Pak Hidayat. Demikian, jadi Pak Suhanda dan Pak Handoyo pada waktu itu selaku Ketua dan Sekjen membahas dan kemudian mengatakan dan menyetujui dan kemudian berproses. Hingga sekarang hubungan kami baik-baik saja dan memang ini suatu proses Apkomindo secara intern Apkomindo pada waktu itu dan memang berjalan secara mulus dan sah dan lengkap, tidak pernah ada ucapan maupun tulisan maupun suara-suara yang mengatakan tidak setuju. Baik, saudara saksi. Tadi saksi mengatakan bahwa mengetahui tidak ada, sepengetahuan saksi mengatakan tidak ada keberatan dan justru ada berita acara serah terima. Saya mau perlihatkan ada berita acara serah terima dari DPP yang dibekukan kepada DPA pada tanggal 7 Oktober 2011. Apakah ini yang saksi maksudkan serah terima daripada dokumen ataupun aset berupa deposito tersebut? Ya, benar Ibu. Benar ya, saksi Ya. Saksi Hidayat? Ya, betul. Ini semua yang sudah berproses. Baik. Sehubungan dengan tadi pembekuan, saudara tadi mengatakan mengetahui, mengenal. Di dalam pembekuan tersebut, di sana ada dikatakan di dalam penetapan, yaitu angka 2, dikatakan di sana memerintahkan Dewan Pengurus Pusat Apkomindo sehubungan dengan pembekuan tersebut untuk yang pertama, tidak melakukan tindakan atau melaksanakan kegiatan apapun yang mengatasnamakan Apkomindo, termasuk semua kegiatan yang berkaitan dengan Munas Apkomindo, terhitung sejak berlaku efektifnya surat keputusan ini. Apakah saksi pernah mengetahui bahwa di dalam pembekuan tersebut ada menyatakan melarang DPP yang dibekukan untuk melakukan rapat-rapat ataupun munas atas nama Apkomindo? Benar sekali, Bu. Karena di dalam poin 2 itu, khususnya 2.1, itu memang sudah dengan tegas berbunyi tidak melakukan tindakan atau melaksanakan kegiatan apapun mengatasnamakan Apkomindo.
Itu sangat jelas, termasuk kegiatan Munas efektif berlaku sejak surat keputusan ini ditandatangani. Jadi sangat jelas itu, sangat jelas. Baik, saksi Pak Hidayat. Demikian, memang itu sangat jelas dan memang hal-hal tersebut dipatuhi oleh rekan-rekan Pak Suhanda dan Pak Handoyo dalam hal ini. Tidak ada hal-hal tersebut dilaksanakan oleh mereka. Baik, saudara saksi, tadi sehubungan dengan pembekuan, adanya larangan. Kemudian tindak lanjutnya, tadi saksi juga mengatakan, sepengetahuan saksi tidak pernah menerima adanya keberatan dari DPP yang dibekukan. Saya ingin tanya, apakah saksi pernah mendengar mosi tidak percaya dari DPP yang dibekukan tersebut? Saudara saksi Kris terlebih dahulu ya, Pak Kris. Saya pernah mendengar adanya berita-berita tersebut. Tapi bagi saya, dengan sudah ditandatanganinya berita acara serah terima ini, di mana di sana tercantum beberapa hal, utamanya yang saya ingin garis bawahi, poin 2.1, maka apapun yang akan dilakukan atau terjadi atau akan dilakukan, bagi saya itu sudah tidak ada relevansinya, karena memang itu secara sah dengan berita acara serah terima dan ditandatangani secara sah sudah berlaku. Dengan demikian, tindakan apapun setelah berita acara ini ditandatangani, maka itu pun sudah tidak punya relevansi lagi, dengan apalagi dengan mengatasnamakan Akomindo. Demikian. Saksi Hidayat? Benar sekali. Jadi ketua dan sekjen yang dibekukan kemudian menandatangani, membuat paraf juga di halaman ini sehingga mereka mentaati, dan kemudian segala hal-hal yang dilaksanakan sebenarnya di luar Akomindo sama sekali itu. Jadi kami mendengar saja, tetapi ya karena semuanya berproses yang seharusnya, maka sebenarnya apa yang tadi ditanyakan barangkali ada, tapi sebenarnya tidak benar. Artinya tidak sejalan dengan apa yang seharusnya. Terima kasih. Baik. Dengan dibekukannya DPP 2008-2011, siapa selanjutnya yang menjalankan organisasi? Apakah ada penunjukan pejabat antar waktu atau ada penunjukan caretaker? Ya, sesuai dengan aturan MAN yang sudah tercantum di Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, maka harus diangkat caretaker untuk menangani masalah tersebut. Jadi ada caretaker. Baik. Saksi Hidayat? Ya, jadi kemudian ditunjuk caretaker, dan caretaker yang melaksanakan semua kegiatan-kegiatan, dan memang sudah disebutkan dalam aturan Anggaran Dasar dan Rumah Tangganya bahwa akan mengadakan munas dan selanjutnya. Jadi caretaker adalah yang kemudian dibentuk dan melanjutkan perjalanan Akomindo. Baik, saudara saksi, saya ada perlihatkan ini mengenai penunjukan caretaker. Penunjukan caretaker di halaman 3 itu ditandatangani oleh DPA, yaitu Insinyur Agus Setiawan dan sekretarisnya adalah Rudi Rusdia. Apakah ini surat penunjukan caretaker yang saksi maksud? Benar sekali. Ya, betul sekali. Betul ya. Baik, tadi saksi mengatakan bahwa saksi Pak Hidayat tadi ya menyampaikan bahwa caretaker ini adalah bertugas untuk melaksanakan
persiapan untuk Munas maupun Munaslup. Benarkah demikian, Pak Kris? Benar sekali. Benar ya? Pak Hidayat benar ya? Ya, betul. Benar. Saudara saksi, sehubungan dengan caretaker tersebut, kalau saya baca di caretaker ini ada banyak juga ya, ada anggota, ketua, sekretaris, wakil, dan juga anggota-anggota. Seingat saksi, apakah caretaker yang dibentuk ini salah satu adalah tujuannya untuk melaksanakan Munas ataupun Munaslup? Sepengetahuan saksi, sudahkah mereka melaksanakan Munas atau Munaslup? Sepanjang pengetahuan saya itu berproses, jadi belum dilaksanakan Munas atau Munaslup, akan menyelenggarakan Munas atau Munaslup. Saksi Pak Hidayat? Ya, seingat saya kemudian sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan ini. Bisa diulang Pak Hidayat? Ya, jadi sesudah ini caretaker sudah melaksanakan tugasnya dan kemudian memilih kepengurusan untuk melaksanakan tugas, tetapi beberapa tahun kemudian. Seingat saksi, tadi kan saksi Pak Hidayat mengatakan seingatnya sudah melaksanakan Munaslup hanya beberapa tahun kemudian. Kalau melihat dokumen ini kan caretaker ini dibentuk tahun 2011. Seingat saksi, tahun berapa caretaker ini melaksanakan Munaslup ataupun Munas? Kalau tidak salah saya di bulan Februari tahun 2015. Itu seingat saya. Baik, Februari 2015. Kalau saksi Pak Kris? Iya, saya mau melengkapi penjelasan saya tadi itu, karena saya pikir materinya masih di dalam surat pembukuan. Memang seperti yang diinformasikan Pak Hidayat, akhirnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh DPA kepada caretaker, maka caretaker berhasil menyelenggarakan Munaslup pada tahun 2015 tersebut. Benar sekali Pak Hidayat itu. Baik, yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan apa yang dilaksanakan caretaker tersebut. Ini kan caretaker tahun 2011 dibentuknya. Tapi kemudian baru tadi Munaslup 2015, itu kan cukup panjang. Kenapa bisa terjadi demikian? Tidak langsung di tahun 2012 atau 2013 melaksanakan Munaslup. Apakah Pak Kris tahu, saksi? Saya tidak begitu mengikuti mengenai masalah ini, tetapi yang menjadi yang informasi yang saya terima adalah untuk menjalankan Munaslup tersebut memang masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang diambil, pertimbangan-pertimbangan dalam hal ini pertimbangan yang baik yang dipikirkan oleh para anggota DPA, bagaimana supaya bisa terjadi Munas atau Munaslup dengan baik. Itu kalau kita bicara Munaslup, di samping lagi mengurusin organisasi pun harus berjalan dengan baik. Dalam perjalanannya bisa saja terjadi, atau informasi yang saya terima, banyak saja yang terjadi yang sebenarnya saya tidak mau melihat tersebut atau memikirkan tersebut sebagai suatu tindakan yang legal. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, setelah surat pembukuan ditandatangani, maka semua tindakan selain daripada caretaker, maka semua pihak-pihak yang mengaku atau menggunakan Apkomindo untuk menyelenggarakan suatu kegiatan, itu sudah tidak mempunyai dukungan atau dilarang untuk menggunakan nama Apkomindo. Oleh karena itu, saya tidak terlalu detail untuk menggali lebih dalam lagi
apa sih sebenarnya yang mendasari atau info-info apa sih sebenarnya yang mendasari kenapa sampai dari tahun 2011 sampai 2015 baru terjadi. Tetapi ya informasi yang saya terima memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang bagus, tidak dalam hal pemikiran negatif yang dipikirkan oleh para teman-teman pendiri maupun teman-teman dari DPA mengenai asosiasi Akomindo ini. Demikian. Mengetahui kenapa dari tahun 2011 baru di tahun 2015 diadakan Munaslup oleh caretaker? Seingat saya dan sepengetahuan saya, para caretaker dan DPA dan para pendiri serta anggota-anggota yang masih setia dengan Akomindo pada waktu itu melaksanakan tugas-tugas Akomindo maupun tugas-tugas bisnisnya masing-masing. Sehingga memang waktu yang tersedia untuk pemikiran dan sebagainya itu dijalankan sesuai jalan roda kegiatan Akomindo. Artinya undangan-undangan dari departemen pada waktu itu perindustrian maupun perdagangan, Kominfo dan sebagainya itu selalu dijalankan dengan sepenuhnya. Selain daripada itu memang gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang tidak berwenang itu cukup sangat keras, itu yang disebutkan akibatnya perlu melakukan berbagai kebijakan-kebijakan karena memang ada gangguan-gangguan yang sebenarnya tidak boleh dilaksanakan tetapi disuarakan dengan cukup keras gitu. Nah, semua ini menyebabkan agak terlambatnya proses tersebut sehingga baru kemudian di tahun 2015 kita sudah cukup tenang dan sudah cukup bisa memikirkan secara masa depan Akomindo dan sebagainya, perubahan-perubahan bisnis pada waktu itu dan sebagainya, maka caretaker ini baru bisa melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan munaslup. Demikian. Baik, saudara saksi, dari apa yang saudara saksi utarakan yaitu saksi Hidayat, bahwa dari tahun 2011 sampai 2015 sebelum dilaksanakan Munaslup yang menjalankan organisasi Akomindo adalah caretaker. Benarkah demikian? Saya jawab betul demikian. Betul ya. Baik, kalau saudara saksi Kris, apakah mengetahui selama dalam waktu 2011 sampai 2015 sebelum dilaksanakan Munaslup yang menjalankan organisasi adalah caretaker? Benar, demikian. Benar ya, baik. Saudara saksi, tadi sehubungan dengan pembekuan. Kita kembali lagi kepada pembekuan tadi, di mana tadi di sana saudara saksi juga sudah menjelaskan bahwa ada larangan DPP yang dibukukan untuk melaksanakan rapat-rapat ataupun munas ataupun munaslup yang mengatasnamakan Akomindo. Itu adalah tahun 2011 pembekuannya. Apakah saksi pernah mendengar ataupun mengetahui bahwa DPP yang dibukukan tersebut bersama dengan DPD ada melaksanakan munaslup ataupun munas untuk memilih kepengurusan Akomindo? Ya, saudara saksi Ya Bu, saya pernah mendengar informasi tersebut. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setelah ditandatanganinya berita acara serah terima oleh DPP yang dibukukan, dan sesuai dengan poin 2.1, maka semua kegiatan yang dilakukan yang mengatasnamakan Akomindo, bagi saya itu sudah tidak sah. Jadi mau dilakukan
tindakan A, B, C, dan D, bagi saya itu tidak punya landasan hukum lagi, tidak boleh menggunakan Apkomindo atau mengatasnamakan Apkomindo. Jadi bagi saya sudah tidak penting lagi, Bu. Jadi bahwa ada beberapa pihak atau teman-teman ataupun yang pihak yang manapun melakukan kegiatan mengatasnamakan Apkomindo, bagi saya pribadi pun saya merasa silakan saja, tapi karena itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dan sudah disetujui, dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara pembukuan oleh Pak Suhanda Wijaya dan Pak Handoyo yang pada waktu itu adalah Ketua Umum dan Sekjen. Jadi bagi saya itu sudah jelas sekali bahwa tindakan-tindakan dilakukan ataupun kegiatan dilakukan itu mestinya tidak boleh mengatasnamakan Apkomindo. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Saksi Hidayat. Ya, jadi seperti tadi diungkapkan juga, maka sebenarnya prosesnya itu sama sekali di luar Apkomindo yang sudah berjalan seperti yang seharusnya. Dan ini barangkali juga sudah disebutkan bahwa sesudah itu hingga hari ini kami telah memiliki juga suatu keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kurang lebih menjelaskan bahwa hal-hal tersebut sebenarnya tidak ada, dan kemudian yang pada dasarnya mengatakan bahwa saudara Rudi Mulyadi yang sekarang ini atau Apkomindo kami inilah yang sah begitu. Jadi sebenarnya kita tinggal menunggu saja hasil terakhir yaitu dari Mahkamah Agung mengenai keputusan itu. Jadi bagi kami di Apkomindo yang sebenarnya setelah caretaker itu menjabat dan menjalankan seluruhnya, kemudian ada pemilihan hingga pada hari ini. Kegiatan-kegiatan Apkomindo berjalan dan selalu memenuhi tugasnya demi negara dan bangsa, dan juga bagi para anggotanya yang tetap membayar iuran. Bagi mereka yang pada waktu itu sudah tidak membayar iuran lagi dan tidak menuruti tata cara kerja dan sebagainya, maka pada umumnya hal-hal tersebut bukanlah Apkomindo. Bahwa mereka menamakan diri Apkomindo dan sebagainya itu barangkali pada waktunya nanti akan jelas bahwa itu tidak ada sebenarnya. Semuanya seperti yang tadi sudah kami kemukakan, berjalan dan dilaksanakan oleh caretaker dan pada waktunya, sehingga hari ini kita ingin membereskan kembali seluruh jajaran yang bekerja di Apkomindo ini supaya berguna bagi nusa dan bangsa, apalagi setelah masa pandemi ini cara bisnis komputer juga sangat berubah, dan mau tidak mau kita harus membenahi semua kegiatan-kegiatan kami dengan yang sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Ya, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya. Sehubungan tadi saksi mengatakan bahwa kepengurusan, pernah mendengar adanya kepengurusan yang menurut saksi tadi mengatakan bahwa semuanya itu tidak sah, dan Pak Hidayat tadi mengatakan bahwa itu sudah dilaksanakan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang ingin saya mau tanyakan, apakah saksi masih ingat sehubungan dengan perkara yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana penggugat yang ada pada saat ini pada waktu itu adalah sebagai salah satu tergugat dengan mengatasnamakan seolah-olah adalah pengurus Apkomindo yang sah. Apakah saudara saksi masih mengingat atau mengetahui apa yang menjadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada waktu itu terhadap kepengurusan penggugat ini, di mana waktu di Selatan sebagai tergugat? Apakah saudara saksi tahu dan masih ingat? Saudara saksi Pak Kris dulu ya. Ya, saya tidak begitu tahu secara mendetail, cuman saya diinformasikan saja oleh Pak Rudi Mulyadi bahwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
keputusannya adalah yang dianggap sebagai pengurus yang sah adalah di bawah Pak Rudi Mulyadi. Itu yang saya dengar, Bu. Demikian. Baik, kalau Pak Hidayat? Ya, saya memang ikut menjadi saksi dan kemudian juga menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan tadi, dan kemudian Yang Mulia Hakim juga sudah mendengarnya juga, dan kemudian saya juga tidak membaca secara kalimat demi kalimat atau rinci dari seluruh berkas-berkasnya, tetapi informasi yang saya dapatkan dari Saudara Rudi Mulyadi memang seperti apa yang disampaikan Pak Kris tadi adalah bahwa memang Rudi Mulyadi dan seluruh pekerjaan kami para pendiri dan pembina inilah yang benar gitu dan sah. Ya, terima kasih. Baik, tadi saudara saksi mengatakan bahwa Pak Hidayat adalah sebagai saksi di PN Selatan, sehingga apa yang menjadi putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu diinformasikan ataupun diberitahukan. Sepengetahuan saksi berdua, apakah perkara ini masih berjalan atau sudah inkrah, sudah selesai? Saksi Pak Kris? Sebagaimana informasi yang disampaikan kepada saya oleh Pak Rudi, perkara tersebut sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah juga dinaik ke Pengadilan Tinggi dengan putusan yang sama, yakni mengakui bahwa Pak Rudi Mulyadi sebagai pengurus yang sah. Kemudian sekarang berproses di Mahkamah Agung untuk mendapatkan mungkin putusan yang istilahnya inkrah. Demikian, Bu. Baik. Kalau saksi Pak Hidayat, apa yang saudara saksi ketahui? Ya, jadi seperti tadi disampaikan, saya pun mendengar dan mengetahui mengenai hasil ini sudah naik ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi ternyata mengesahkan juga dan kemudian naik ke Mahkamah Agung, dan di sana kita memang masih menunggu hasil terakhirnya. Demikian yang saya ketahui. Baik, terima kasih. Saudara saksi tadi kan ada menjelaskan caretaker itu pada tahun 2015 telah melaksanakan munaslup dengan munaslup pada tahun 2015. Seingat saksi, pada munaslup tahun 2015 tersebut kan ada pembentukan OC-SC. Apakah saksi ingat? Kalau ingat ya, apakah saksi ingat siapa aja yang diundang ataupun yang hadir pada saat munaslup tersebut? Saudara saksi Pak Kris. Mohon maaf, Bu, saya tidak ingat lagi itu karena itu detail sekali, Bu. Mohon maaf, jadi saya tidak bisa menjawab ini karena saya sudah tidak ingat lagi itu. Mohon maaf. Demikian. Baik, kalau saksi Hidayat apakah masih ingat? Ya, saya masih ingat karena ikut membahasnya, dan apa yang kami bahas seingat saya adalah bahwa mereka yang masih terdaftar sebagai anggota, artinya membayar iuran dan kemudian juga masih ikut di dalam kegiatan-kegiatan Apkomindo pada waktu itu akan mendapat undangan. Tetapi tentu ada itikat baik juga untuk mengundang misalnya yang disebut DPD. Tetapi DPD itu ketika DPP dibekukan, maka semua DPD itu juga sudah tidak ada. Dan DPD juga berproses menjadi asosiasi-asosiasi yang lain dan kemudian tidak lagi ikut di dalam Apkomindo yang ada ini. Barangkali tidak secara rinci yang bisa saya sampaikan, tetapi itikat-itikat baik itu kami lakukan. Dan kemudian memang pengusaha komputer pada umumnya sibuk dengan tugas dan pekerjaannya mereka masing-masing, tetapi memberi support sehingga munaslup itu bisa terjadi, terlaksana, dan dihadiri dan diwakili oleh rekan-rekan yang perlu hadir dan kemudian bisa membuat keputusan-keputusan. Itu yang saya ketahui dan itu yang memang sudah
proses juga di dalam perkara yang di Jakarta Selatan itu. Sehingga memang pada dasarnya prosesnya sesuai dengan yang seharusnya. Terima kasih. Baik, tadi kan saksi menjelaskan, saksi Pak Hidayat ya, bahwa telah diundang. Tetapi yang hadir itu adalah yang memang masih merasa sebagai anggota dan tetap aktif bayar iuran selama masa pembekuan sampai pada Munaslup. Apakah saksi masih ingat pada saat Munaslup tersebut siapa yang terpilih menjadi ketua umum? Saya ingat yang terpilih menjadi ketua umum adalah Saudara Rusdi Rusdia. Mohon sekali lagi Pak. Ya, maaf. Ya, jadi terpilih sebagai ketua adalah Saudara Rudi Rusdia, seingat saya. Sekjennya ingat? Sekjennya pada waktu itu ada Pak Rudi Mulyadi. Kalau Pak Kris, saksi Kris? Iya, seingat saya sesuai dengan informasi yang ke saya, memang Saudara Rudi Rusdia itu terpilih sebagai ketua umum dan sekjennya Pak Rudi Mulyadi. Demikian. Baik. Tadi kan saudara saksi menjelaskan bahwa Rudi Mulyadi adalah sebagai ketua umum. Seingat saksi tadi menjelaskan juga bahwa yang terpilih adalah Rudi Rusdia. Itu untuk kepengurusan tahun berapa? Saksi ingat nggak? Kepengurusan itu kan 2015 itunya. Ya. Seingat saya itu untuk kepengurusan 2015 sampai 2020. Baik, 2015 sampai 2020. Terus kemudian Rudi Mulyadi untuk kepengurusan tahun berapa? Apakah saudara ingat? Apakah Rudi Rusdia tetap memimpin 2015 sampai 2020? Apa yang saudara ketahui? Apakah Rudi Rusdia ada mengundurkan diri sebagai pengurus, sebagai ketua umum? Ya, sesuai dengan informasi yang saya terima dan saya masih ingat, di dalam perjalanan waktu, Saudara Rudi Rusdia itu tidak menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai ketua umum periode 2015, periode 2020, karena di pertengahan Pak Rudi Rusdia itu mengundurkan diri. Itu yang saya ingat. Baik. Kalau saksi Hidayat? Betul. Jadi di dalam perjalanannya Pak Rudi Rusdia mengundurkan diri dengan alasannya sendiri. Dan kemudian secara lazim, maka sekjen itu menggantikan dan berposisi sebagai ketua hingga masa jabatan dari kepengurusan itu. Memang itu ada kalanya disebut paruh waktu dan sebagainya begitu, tetapi kurang lebih itulah yang terjadi dan itulah yang kemudian diterima oleh seluruh anggota dan masyarakat, di mana kemudian semua undangan-undangan dari kementerian maupun departemen maupun kegiatan Kominfo maupun dari asosiasi lain, federasi, misalkan masyarakat telematika dan sebagainya, semuanya ditujukan kepada Pak Rudi Mulyadi. Karena itu memang demikian berjalannya. Baik, saudara saksi, sehubungan tadi saudara saksi mengatakan bahwa Rudi Rusdia itu mengundurkan diri. Dia terpilih di 2015 Februari, mengundurkan diri di Desember. Sehingga Rudi Mulyadi ini, apakah Rudi Mulyadi ini menjabat sebagai ketua meneruskan dalam periode 2015 sampai 2020? Yang seingat saksi. Ya, seingat saya itu memang meneruskan, sekali lagi saya tekankan, meneruskan kepengurusan periode 2015 sampai 2020 setelah ditinggal oleh Pak Rudi Rusdia. Demikian. Baik. Pak Hidayat, ada yang mau ditanggapin mengenai pertanyaan saya tadi? Benarkah? Benar sekali. Jadi memang berjalan seperti apa yang
ditanyakan dan disampaikan tadi. Kemudian setelah ada kepengurusan Rudi Mulyadi sebagai DPP, seingat saksi ataupun sepengetahuan saksi, adakah dibentuk DPD sepengetahuan saksi? Mohon maaf, saya tidak mengikuti dengan detail masalah tersebut sampai sekarang. Mas. Saya tidak bisa menjawab atau memberikan informasi, Bu. Demikian. Baik, kalau Pak Hidayat apakah mengikuti? Ya, jadi dari yang sepengetahuan saya tidak ada lagi pembentukan DPD seperti yang dahulu pernah saya selaku ketua lakukan. Jadi keseluruhan dari Apkomindo DPP-nya ini di tahun tersebut melaksanakan semua tugas. Kalau ada pertanyaan atau bantuan yang perlu dilakukan untuk seluruh Indonesia kami penuhi. Demikian juga ada kegiatan SMK dan sebagainya oleh Saudara Rudi Mulyadi atas nama Apkomindo itu memenuhi seluruh Indonesia. Apalagi di akhir-akhir ini setelah melakukan webinar, dilakukan juga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Apkomindo dan itu tidak memerlukan lagi DPD. Semuanya, semua yang ingin mengikuti bisa mengikutinya secara nasional begitu. Jadi ya memang Apkomindo ini tetap nasional sifatnya. Terima kasih.